Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Zulkarnain dari Teknik Informatika dengan NIM 2505120408087 akan membuat tutorial cara membuat virtual machine mulai dari pendownloadannya sampai hingga pensimulasian install Windows 10 di aplikasi Oracle VirtualBox. Untuk alat-alat yang dibutuhkan di praktek kali ini, kita membutuhkan sebuah software yaitu Oracle VirtualBox ini. Nah, ini saya tidak menginstal lagi karena saya sudah menginstalnya sebelumnya. Dan untuk alat yang kedua, kita tentu saja membutuhkan Windows 10 ISO. Ini file Windows ISO ini yang saya download dari website asli Microsoft. Nah, untuk cara mendownloadnya, kita ketik dulu Windows 10 di Microsoft.com. Of course, kita download yang legal. Nah, ini saya sudah mendownloadnya. Pastikan download yang ini, yang download now ini, karena yang ini tuh buat kita menyimpan file ISO di flash disk ataupun di folder download. Kalau yang ini buat update. Oke, untuk setelah kita memiliki dua alatnya, kita masuk saja ke Oracle VirtualBox. Oke, untuk tata cara yang pertama, kita ke New, kemudian kita kasih nama virtual machine-nya. Saya pakai nama saya sendiri, maksudnya ini. Oke, untuk partisinya kita jangan taruh di D ya. Kalau saya pakai taruhnya jangan taruh di C, saya taruhnya di D karena supaya tidak terlalu berat di bagian folder C-nya. Saya di sini aja. Oke, kemudian untuk ISO image. Nah, ini tuh file ISO yang kita download tadi dari websitenya Microsoft. Kita kemudian ambil dari file folder download yang ini. Kurang lebih filenya 48 GB ya, guys. Oke, yang ini uncentang saja ya. Oke. Setelah itu kita langsung finish saja. Nah, kita langsung start. Untuk tata caranya itu sebenarnya sama saja kayak kita mau install Windows pertama kali ya. Cuma dia itu di virtual machine, jadi mungkin prosesnya agak lama. Oke. Kita taruh sini aja. Nah, karena dia itu membuat sebuah OS di dalam OS, prosesnya itu agak lama. Seringkali juga boot loop. Dia muter-muter doang. Oke, untuk language to installnya kita English saja. Become ininya ini aja. Kita next. Kita langsung install now. Setup is starting. Nah, untuk titik finishnya kita ini tuh nanti dia tuh bakal ke halaman utama Windows seperti Windows yang baru nyala gitu, seperti PC yang baru nyala. Nah, di bagian proses ini agak lama ya, guys. Oke, kalau untuk yang ini, karena kita buat tugas, kita I don't have a product key. Nah, kita ambil yang Pro. Dan next.
Oke, kita escape. Nah, ini install window only. Nah, ini untuk partisinya kita nggak usah pilih, kita langsung next saja. Oke, nah yang di sini tuh prosesnya agak lama, dia tuh bakal install. Untuk ini saya skip saja. Oke, setelah diinstal, dia akan restarting Windows in 312 second ini. Kita akan menunggu dia loading lagi. Ini biarin aja, biar dia boot secara normal. Oke, welcome to Windows 10. Ini memang agak berat ya guys di PC ya. Oke, sambil menunggu, ini saya tadi menjelaskan sedikit tentang Windows yang saya download tadi. Nah, untuk Windows yang saya download tadi itu versi yang 22H2 ini. Nah, ini versi yang paling optimal lah di Windows 10. Dikarenakan dia tuh update terakhir sebelum Windows 11, setahu saya. Dan untuk cara pendownloadannya juga simple, dia tinggal di sini doang. Dan usahakan pakai Windows 10 yang ori ya guys ya, karena nanti kalau Windows-nya 10 bajakan atau gimana nanti apa kayak laptop saya waktu itu tidak bisa menggunakan Windows Service dan harus menginstal ulang. Jadinya tuh ribet gitu. Dan untuk tools yang saya gunakan tadi itu di ini guys. Nah, ini Oracle VirtualBox ini. Nah, ini nanti kalian tinggal download aja. Nah, nanti tuh kalian dapat file installernya doang. Nah, kalian downloadnya itu setelah kalian download installernya ini. Nanti kalian installnya di situ. Nah, untuk sebenarnya itu saja untuk alat-alatnya dan versi Windows yang saya pakai ISO-nya tadi. Dan ini memang agak lama, jadi kita harus tetap bersabar dan menunggu sampai dia bakal muncul tampilan berikutnya. Kalau masih di proses ini, kalian bisa tinggal bikin kopi atau nongkrong sebentar ya guys ya. Karena ini prosesnya memang agak lama daripada ya seperti simulasi Windows saat kita menginstal Windows beneran. Karena dia itu memang install Windows beneran, cuma dia tuh di dalam mesin simulasi. Jadinya agak lama gitu. Dan dibutuhkan apa device yang support juga. Kalau device keluaran lama, dia memang agak berat apa untuk di sininya. Nah, kalau mungkin device-device terbaru, karena saya belum pernah nyoba device terbaru, mungkin bisa lebih cepat dikarenakan prosesornya. Ya udah ini tidak kita tunggu saja dulu. Oke, nampaknya dia sudah tadi sempat restart di Oracle VirtualBox-nya dan dia tuh bakal muter lagi sampai kita ini cuma bakal nunggu sampai dia tuh muncul nanti konfigurasi untuk bahasa, untuk keyboard gitu. Mungkin ini udah agak nge-crash, jadinya mungkin ini sebentar lagi bisa ini. Kita hanya harus menunggu. Memang yang paling apa membosanin dari install Windows itu nunggu-nunggunya. Oh ya ini udah masuk guys. Untuk menunggunya itu biasanya kalau laptop yang asli diinstal Windows secara langsung itu kalau laptop install ulang atau laptop baru yang belum terinstall OS itu biasanya dia tuh harus nyambung ke kabel kabel cas kalau laptopnya itu udah lama. Nah, dia tuh harus nyambung ke kabel cas dan jangan sampai dilepas karena dia tuh tidak boleh diapa-apain waktu install OS itu. Oke, nampaknya ini untuk loading instalasinya sudah selesai. Nah, ini seperti biasa.
kita akan menentukan apa? Konfigurasi seperti ini untuk regionnya. Of course kita pilih Indonesia, oke. Nah, ini biar kelihatan. Nah, kita yes. Nah, dia tuh kalau setiap kita membuat pilihan dia tuh bakal loading. Nah, ini yang bikin lama itu sebenarnya ini. Dan selanjutnya kita lanjut ke tampilan selanjutnya untuk keyboard layout kita pakai US saja. Skip. Oke, kita akan loading kembali. Sebenarnya untuk proses instalasi Windows itu yang lama itu loadingnya, guys. Sama download file ISO, terus kemudian download Oracle Virtual Machine. Nah, itu yang lama itu itunya. Kalau eh, settingnya itu sebenarnya mudah karena untuk Windows ini sebenarnya enak gitu loh buat download. Sistem OS yang paling sederhana gitu. Dan kalau dibandingkan dengan Linux, dia tuh masih lebih ke OS yang sederhana, mudah dipahami. Namun untuk masalah privasi dan yang lain-lain, Linux tetap yang nomor satu. Oke, karena ini mungkin agak lama lagi, saya skip lagi. Install yang tadi, kita masuk ke konfigurasi selanjutnya, yaitu kita pilih yang setup for personal use. Karena ini PC anggapannya aja untuk pribadi. Dan dia akan loading lagi. Kita tunggu, kalau sudah sampai sini harusnya nggak terlalu lama sih. Nah kan, dia bakal lanjut. Nah, untuk yang ini, kita ambil yang offline account aja. Soalnya ini ibaratnya cuma virtual machine. Oke, maaf agak suara yang gemericek atau gimana, soalnya saya taman di rumah. Untuk loading gini saya akan skip saja. Oh, udah. Yang ini, untuk yang ini, dikarenakan dia itu nanti kita buat yang untuk virtual machine aja, kita ambil limit experience. Nah, untuk masuk ke konfigurasi selanjutnya, kita masukkan nama. Zulkarnain. Kita next. Untuk passwordnya kita ini untuk virtual aja, kita pakai password yang simple aja. Next 123. Next. Dan ini apa ya, harus dilewati ya guys. Ini untuk security question itu kayak pertanyaan random aja. First name. Oh. Ini jawabannya nggak harus sama. Ini jawabannya terserah, ini buat apa namanya, kayak verifikasi gitu aja. Nah, ini kita ambil biaya aja. What's the name of your berhubung tolong aku ya kok from. Oke, dan dia akan loading lagi. Oke, next step is this always account for your scenario. Ini kita not now aja. Nah, ini untuk yang kalau udah masuk sini loadingnya tuh nanti nggak bakal lama-lama banget. Nah, yang ini kita ACC aja.
Kalau yang ini customer experience ini kita skip aja. Oke, ini nampaknya sudah terinstall. Hi, we are everything ready for you. Nah, ini kita bakal loading kembali untuk menuju ke tampilan Windows utamanya. Untuk peringatan yang ini jangan dimatikan ya guys. Kalau udah masuk step ini, ya meskipun kita dari awal stepnya itu jangan sampai kita matikan mesin virtualnya ini karena dia itu nanti bakal memulai progres dari awal lagi kalau kita matikan ini di tengah-tengah. Jadi kita kalau bisa kita tancepin terus laptopnya ke cas-casan supaya dia nanti nggak kehabisan baterai. Nah, kalau sudah masuk ke sini, ini tandanya instalasi Windows kita sudah done ya, guys ya. Kita ini no aja. Ini no aja. Kita ambil di sini coba. Nah, dia sudah ada tombol ininya juga. Ini Windows 10 ya guys, BTW. Kalau tampilan Windows 10, ini kita bener gini. Kalau kalian downloadnya Windows 7 atau 8 ini tampilannya nggak gini karena setiap Windows itu tampilannya berbeda. Nah, ini dia juga ada giniannya juga. Nah, ini sudah kita buat PC di dalam PC. Ini udah done. Jadi, nah mungkin untuk tutorial cara install Windows 10 di dalam VirtualBox-nya udah segitu aja. Saya akhiri videonya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.